Halo teman-teman, sudah menjadi hal yang umum bahwa upaya menolak narkotika dan salah satunya adalah ganja selalu diupayakan oleh media maupun pemerintah. Tak banyak orang yang mengetahui bahwa penggolongan ganja dalam narkotika golongan 1 merupakan salah satu upaya segelintir golongan yang ingin mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa konspirasi politik pada ganja. Politik ekonomi internasional ganja. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang narkotika menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Tujuan utama dari diberlakukannya undang-undang tentang narkotika adalah menyelamatkan kesehatan masyarakat Indonesia. Namun terlihat jelas bahwa undang-undang narkotika belum berdasar pada pengetahuan dan logika ilmu kesehatan. Dalam undang-undang narkotika, definisi narkotika masih bisa menimbulkan kerancuan mengenai penggolongan zat-zat apa saja yang termasuk ke dalamnya. Alkohol atau minuman keras juga dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit dan kecanduan seperti halnya biji palak kumis kucing, dan kembang pagi atau tapak kuda. Beberapa minuman keras juga didapat melalui proses fermentasi tanaman. Jika merujuk pada undang-undang narkotika, minuman beralkohol atau tanaman-tanaman tadi seharusnya juga termasuk dalam narkotika. Pertanyaan kedua adalah keputusan memasukkan ganja ke dalam narkotika golongan 1, bersama kokain dan berbagai turunan opium, seperti heroin dan morfin. Hal ini menunjukkan minimnya pengetahuan pemerintah serta adanya ketidakpedulian terhadap masalah tanaman ganja. Pendapat ini muncul karena timbunan fakta-fakta ilmiah telah menyebutkan bahwa ganja tidak menyebabkan overdosis dan ketergantungan fisik, seperti halnya kokain atau heroin. Sementara overdosis kokain dan heroin dapat mengakibatkan kematian. Dari sudut pandang vonis serta hukuman terhadap pelanggar undang-undang narkotika dan psikotropika, ditemukan salah kaprah yang mengerikan dan menghancurkan bagi masyarakat sendiri. Pemakai narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif atau nafza diposisikan sebagai pelaku tindak kriminal dan bukan sebagai korban yang memiliki hak untuk mendapat rehabilitasi atau pengobatan. Menurut data Kementerian Hukum dan HAM Indonesia, lebih dari 20% penghuni rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan adalah narapidana kasus nafza. Adalah suatu kesalahan, menangkap semua orang yang memakai, memiliki, membawa nafza dalam segala jumlah dan memperlakukannya sebagai pelaku kejahatan. Vonis terhadap tahanan kasus narkotika, seringkali lebih lama dibandingkan pelaku pembunuhan, pencurian, korupsi, pembalakan hutan, dan perdagangan manusia. Sejarah dimasukkannya ganja dalam kategori yang sama dengan heroin, morfin, dan kokain, merujuk pada Konvensi Opium Internasional tahun-tahun 1911 sampai tahun 1912 di Hague, Swiss. Pada konferensi ini opium dan zat-zat turunannya seperti morfin, kokain, dan heroin dijadikan pokok bahasan utama. Eltalia mengajukan proposal yang dipresentasikan oleh delegasi Prancis, Mr. Brenier, untuk mengatur ketat peredaran opium dan memberi sanksi terhadap para pemiliknya. Brenier meminta aturan tersebut juga diberlakukan terhadap penggunaan dan pemilik ganja. Karena delegasi dari Italia, Maister Santoliquid tidak hadir, proposal ini tidak dibahas lebih lanjut. Pada Konvensi Opium Internasional kedua di Geneva tahun-tahun 1924 sampai tahun 1925, ganja belum menjadi agenda pembicaraan. Namun, muncul usulan dari delegasi Mesir, Afrika Selatan, dan Turki untuk memasukkan ganja dalam undang-undang pengaturan dan pelarangan. Afrika Selatan dan Turki tidak melakukan usaha lebih lanjut agar usul mereka dibahas dalam konvensi, sementara delegasi dari Mesir, Tuan El Gundi, memperjuangkannya dengan gigih. Usulan delegasi Mesir ini menggunakan 5 rujukan medis yang lemah dan usang. 3 di antaranya diambil dari penelitian abad ke-19 dan bahkan beberapa lainnya dari tahun 1845. Argumen delegasi Mesir tidak mendapat tanggapan dari delegasi China, Mr. C. maupun delegasi Amerika, Mr. Stephen Porter. Keduanya menyatakan tidak mengetahui apa-apa tentang tanaman ganja. Pada akhir perdebatan diputuskan untuk menyerahkan masalah ini ke Komite F. Pada tanggal 15 Desember tahun 1924, komite mengalihkan pembahasannya ke subkomite yang beranggotakan 8 delegasi negara Inggris, Chili, Mesir, Prancis, Yunani, Jepang, Turki, dan Amerika.
Pada pembahasan lebih lanjut, tepatnya tanggal 17 Desember tahun 1924, negara-negara yang mengikuti konvensi ini kecuali Inggris, Belanda, dan India yang memilih absen menyetujui untuk membatasi penggunaan ganja dan menerapkan pemberian sanksi. Pada tanggal 14 Februari tahun 1925, Konvensi Opium Internasional kedua mengesahkan pelarangan tanaman ganja yang berlaku secara internasional. Inggris, India, dan Belanda akhirnya menyetujui keputusan tersebut. Namun, India memberikan catatan tambahan bahwa negaranya akan kesulitan mengatur perdagangan ganja karena tanaman ini digunakan secara massal dengan tujuan spiritual, budaya, dan religius. Sejak Konvensi Opium Internasional kedua inilah, ganja menjadi tanaman narkotika yang selalu digolongkan bersama-sama dengan opium, heroin, morfin, dan kokain. Catatan yang paling penting adalah tidak satu pun ahli tanaman ganja hadir pada konvensi tersebut. Ganja dikategorikan sama dengan tanaman narkotika karena kebetulan dan diputuskan tanpa perdebatan ilmiah. Namun, pada tahun 1946, Komisi PBB untuk Obat-obatan Narkotika mengeluarkan laporan opini medis dari perwakilan pemerintah Meksiko yang menyimpulkan bahwa marijuana tidak mengandung bahaya nyata dan memiliki pengaruh yang sangat kecil dalam perilaku kriminal. Perwakilan dari Amerika Serikat tidak setuju dengan pandangan ini dan mengemukakan berbagai bukti yang mendukung pendapat bahwa penggunaan marijuana memiliki korelasi dengan tindak kejahatan. Perwakilan dari India menyatakan pendapat berdasarkan penggunaan ganja yang moderat di negaranya, bahwa efek dari ganja bergantung pada predisposisi psikologis dan genetis dari masing-masing individu. Pada tahun 1953 mulai terlihat tangan-tangan kepentingan korporasi dalam undang-undang yang mengatur ganja. Komisi Obat-obatan Narkotika PBB menugaskan FAO mencari sumber serat alternatif selain tanaman ganja. WHO juga mendapat tugas untuk menyelidiki dampak mental dan fisik dari konsumsi ganja oleh manusia. Pada tahun 1954, Komite Ahli WHO memberi masukan kepada Commission on Drugs Level 2 Product Addiction bahwa hasil olahan tanaman ganja tidak memiliki kegunaan medis sama sekali. Masukan WHO tersebut diafirmasi ulang dan dijadikan landasan pelarangan ganja pada Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika tahun 1961. Konvensi ini menghasilkan penyatuan berbagai perjanjian internasional mengenai narkotika yang disepakati sebelumnya. Konvensi-konvensi PBB ini bersama amandemennya pada tahun 1972, menambah perjanjian anti-narkotika PBB. Tahun 1971 dan 1978 yang menjadi dasar dari berbagai implementasi sistem anti-narkotika di negara-negara seluruh dunia saat ini, termasuk Indonesia. Setelah teori politik ekonomi internasional ganja akan dibahas tentang perang global melawan ganja pada part kedua. Sekian terima kasih.